Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang materi kami terkait kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi dan prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan oleh faktor intelijensi yang rendah, namun juga dapat terjadi akibat faktor non-intelijensi. Tidak sedikit anak dengan intelijensi yang tinggi mendapatkan hasil belajar yang rendah, pun sebaliknya. Tidak sedikit pula anak dengan intelijensi yang rendah mendapatkan hasil belajar yang lebih memuaskan. Kesulitan belajar yang dirasakan oleh anak dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, dilihat dari jenis kesulitan belajar. Ada yang berat, ada pula yang ringan. Yang kedua, dilihat dari bidang studi yang dipelajari. Ada yang sebagian bidang studi, ada pula yang secara keseluruhan. Yang ketiga, dilihat dari sifat kesulitannya. Ada yang permanen ataupun menetap, ada pula yang bersifat sementara. Yang keempat, dilihat dari faktor penyebabnya. Ada yang faktor intelijensi dan ada pula yang faktor non-intelijensi. Oke, masuk kepada part faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, beberapa para ahli itu mengemukakan beberapa faktor atau penyebab kesulitan belajar berdasarkan pendapat mereka masing-masing. Pertama itu ada faktor intern. Salah satunya adalah faktor intern atau faktor yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Faktor intern ini meliputi faktor fisiologi dan faktor psikologis. Nah, diantaranya yang pertama, rendahnya kapasitas atau intelijensi anak didik bersifat kognitif atau ranah cipta. Yang kedua, labilnya emosi dan sikap bersifat afektif atau ranah rasa. Misalnya, anak yang sedih akan kacau pikirannya dan akan sulit untuk berkonsentrasi. Sedangkan hubungan kesehatan mental dengan ketenangan emosi akan menimbulkan hasil belajar yang baik. Nah, yang ketiga, terganggunya alat-alat indera bersifat psikomotor seperti bisu, tuli, buta, dan sebagainya. Lalu yang keempat, seseorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisiknya, sehingga saraf sensorik dan motoriknya lemah. Hal ini bisa juga terjadi pada anak yang kurang sehat sebab ia mudah capek, pusing, daya konsentrasinya hilang sehingga pikirannya menjadi terganggu. Nah, oke, yang kelima, tidak adanya bakat yang sesuai dengan pelajaran tersebut. Karena seseorang akan mudah mempelajari apa yang sesuai dengan bakatnya. Nah, yang keenam itu tidak adanya minat seorang anak terhadap suatu pelajaran. Belajar yang tidak ada minatnya mungkin tidak sesuai dengan bakat, kebutuhan, dan sebagainya yang menimbulkan problem pada dirinya sendiri. Terus selanjutnya kurangnya motivasi seseorang yang berfungsi sebagai faktor inner atau batin yang mendasari untuk belajar. Karena semakin besar motivasi, maka semakin besar pula kesuksesan untuk belajarnya. Nah, yang terakhir itu tipe-tipe khusus belajar seorang anak yang bermacam. Seperti tipe visual, itu mudah mempelajari bahan ajar yang dapat dilihat dengan indera penglihatannya. Nah, yang kedua itu ada tipe motoris, yang itu mudah mempelajari bahan ajar yang disajikan dalam bentuk suara, sentuhan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada tipe motorik ya, yang mudah mempelajari bahan ajar yang berupa tulisan, gerakan, dan sulit mempelajari yang berupa suara serta penglihatan. Selanjutnya ada faktor eksternal atau yang berasal dari luar. Faktor ini meliputi situasi atau kondisi lingkungan di sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar anak. Yang pertama itu ada faktor orang tua. Faktor keluarga merupakan pusat pendidikan utama dan pertama, tetapi juga bisa menjadi faktor penyebab kesulitan belajar anak, yaitu faktornya yang pertama, cara mendidik orang tua yang baik atau tidak atau kurang perhatian. Pendidikan anak dan bimbingan orang tua yang salah akan menjadikan penyebab kesulitan belajar, karena segala yang diperbuat orang tua itu akan bisa ditiru oleh anak-anaknya. Yang kedua, hubungan orang tua dan anak yang kurang baik.
Faktor ini sangat penting sekali dalam kemajuan belajar anak, karena dengan kasih sayang tersebut akan memberikan dan menimbulkan mental yang sehat bagi anak. Yang ketiga itu ada keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu, yang mana orang tua akan merasa berat untuk membiayai pendidikan anak, sehingga akan menimbulkan kurangnya alat belajar dan juga tidak mempunyai tempat belajar yang baik. Dan yang terakhir, ekonomi keluarga yang berlebihan. Di sini bisa menjadikan mereka segan belajar karena terlalu banyak bersenang-senang. Mungkin juga karena terlalu dimanjakan oleh orang tuanya dan juga terlena dengan segala fasilitas yang ada. Nah, selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal dapat meliputi situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya yang tidak mendukung aktivitas belajar. Ada beberapa faktor yang tidak mendukung aktivitas belajar, diantaranya yang pertama adalah orang tua. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan yang paling utama. Namun, keluarga juga bisa menjadi penyebab kesulitan dalam belajar. Ada beberapa penyebab kesulitan dalam belajar. Yang pertama adalah orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya. Yang kedua, hubungan antara orang tua dan anak yang kurang baik. Yang ketiga adalah keadaan ekonomi yang kurang bagus. Yang keempat adalah keadaan ekonomi yang terlalu berlebihan. Berikutnya ada faktor lingkungan sosial. Pertama, ada teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan lebih cepat masuk dalam jiwa anak. Apabila anak suka bergaul dengan mereka yang tidak sekolah, maka ia akan malas belajar. Sebab cara hidup anak yang bersekolah berlainan dengan anak yang tidak bersekolah. Kewajiban orang tua adalah mengawasi mereka serta mencegah agar mereka mengurangi pergaulan dengan anak tersebut. Yang kedua, corak kehidupan tetangga yang kurang baik, seperti suka bermain judi, suka mabuk-mabukan, tidak suka belajar, dan menganggur akan mempengaruhi anak yang bersekolah. Minimal, tidak ada motivasi bagi anak untuk belajar. Sebaliknya, jika tetangga terdiri dari pelajar, mahasiswa, tidak ada yang bermain judi, akan mendorong semangat belajar anak. Yang ketiga yaitu ada aktivitas dalam masyarakat yang terlalu banyak berorganisasi akan menyebabkan belajar anak menjadi terbengkalai, dan dalam hal ini diperlukan pengawasan dari orang tua agar kegiatan ekstra di luar belajar dapat diikuti tanpa melupakan tugas belajarnya. Nah, selanjutnya cara mengenal anak didik yang mengalami kesulitan belajar. Seperti telah dijelaskan bahwa anak didik yang mengalami kesulitan belajar adalah anak didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar, sehingga menampakkan gejala-gejala yang bisa diamati oleh orang lain, guru, ataupun orang tua. Beberapa gejala sebagai indikator adanya kesulitan belajar anak didik dapat dilihat dari beberapa petunjuk. Yang pertama, menunjukkan prestasi yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok anak didik di kelas. Yang kedua, hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Padahal anak didik sudah berusaha belajar dengan keras, tetapi nilainya selalu rendah. Nah, yang ketiga, anak didik lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal. Misalnya, mengerjakan soal-soal dalam waktu lama baru selesai. Dalam mengerjakan tugas-tugas, selalu menunda waktu. Yang keempat, anak didik menunjukkan sikap kurang wajar, seperti acuh tak acuh, berpura-pura berdusta, mudah tersinggung, dan sebagainya. Yang kelima, anak didik menunjukkan tingkah laku yang tidak seperti biasanya ditunjukkan kepada orang lain. Dalam hal ini, misalnya anak didik menjadi pemurung, pemarah, selalu bingung, selalu sedih, kurang gembira, atau mengasingkan diri dari kawan-kawan sepermainannya. Yang keenam,
Anak didik yang tergolong memiliki IQ tinggi, yang secara potensial mereka seharusnya meraih prestasi belajar yang tinggi, tetapi kenyataan mereka mendapatkan prestasi yang rendah. Nah, yang ketujuh, anak didik yang selalu menunjukkan prestasi belajar tinggi untuk sebagian besar mata pelajaran, tetapi di lain waktu prestasi belajarnya menurun. Baiklah, selanjutnya adalah cara mengatasi indikator, yaitu yang pertama melakukan observasi, yang mana observasi ini untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung objek tersebut. Dan sambil mengobservasi objek tersebut, kita juga mencatat gejala-gejala yang muncul pada objek tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu interview. Nah, interview ini adalah cara untuk mendapatkan data dengan cara mewawancara peserta didik atau seseorang yang ingin kita selidikin. Selanjutnya adalah interview. Interview yaitu adalah salah satu cara untuk mendapatkan data dengan cara mewawancara peserta didik, ataupun bisa juga mewawancara orang-orang sekitar seperti guru, orang tua, teman-teman, dan tetangga-tetangga di sekitar. Nah, yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah cara untuk mengatasi sesuatu dengan cara kita melihat arsip-arsip, catatan-catatan, ataupun dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan peserta didik atau orang yang ingin kita selidiki. Yang terakhir yaitu tes diagnostik, yang mana tes diagnostik ini untuk mengetahui kesulitan belajar pada peserta didik yang ingin kita ketahui dari tes formatif sebelumnya. Selanjutnya yaitu usaha mengatasi kesulitan belajar. Nah, ada poin-poin dalam usaha mengatasi kesulitan belajar, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data. Nah, untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar, diperlukan banyaknya informasi. Untuk memperoleh informasi tersebut, perlu diadakan pengamatan langsung terhadap objek yang bermasalah. Adapun teknik-teknik dalam pengumpulan data yaitu teknik interview, teknik dokumentasi, dan teknik observasi. Yang kedua ada pengolahan data. Data yang telah terkumpul tidak akan ada artinya jika tidak diolah secara cermat. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar anak didik jelas tidak dapat diketahui karena data yang terkumpul itu masih mentah, belum dianalisis dengan seksama. Yang ketiga, diagnosis. Diagnosis adalah keputusan mengenai hasil dari pengolahan data. Tentu saja keputusan yang diambil itu setelah dilakukan analisis terhadap data yang diolah. Diagnosis dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak didik. Yang kedua, keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan belajar anak didik. Yang ketiga, keputusan mengenai faktor utama yang menjadi sumber penyebab kesulitan belajar anak didik. Nah, yang keempat yaitu prognosis. Keputusan yang diambil berdasarkan hasil diagnosis, dilakukan kegiatan penyusunan program dan penetapan ramalan sebagai bantuan yang harus dilakukan kepada anak untuk membantu keluar dari kesulitan belajar. Yang kelima, ada treatment. Nah, treatment ini perlakuan yang dimaksud adalah bantuan kepada anak didik yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis. Nah, bentuk treatment ini mungkin dapat diberikan melalui bimbingan belajar individual, bimbingan belajar kelompok, remedial teaching untuk mata pelajaran tertentu. Nah, bimbingan orang tua di rumah, pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis. Nah, yang keenam, yang terakhir, yaitu evaluasi. Nah, evaluasi yang dimaksud itu untuk mengetahui apakah treatment yang telah diberikan berhasil dengan baik. Artinya, apakah ada kemajuan, yaitu anak dapat dibantu keluar dari lingkaran masalah kesulitan belajar atau gagal sama sekali.